Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah lana abwabal ilmi minal Qur'anil Karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wat tafsir ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, tokoh agama, tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, besar tak bisa disebutkan gelarnya, kecil tak besar pula disebutkan namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, cici dan puan-puan, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun subuh ini cuacanya sedikit agak dingin karena hujan, mudah-mudahan dengan adanya kesulitan ini, adanya masyaqqah ini, kehadiran kita di masjid ini dan dilanjutkan dengan majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan dimudahkan pula langkah kita nantinya menuju surganya. Amin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita jadikan suri tauladan bagi kita semua, sehingga dengan mengikuti langkah beliau bersama pula kita nantinya berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya menjelang masuknya waktu syuruk yang sangat terbatas ini, izinkan kembali kami menyampaikan melanjutkan kajian tafsir. Pada subuh ini kita sudah sampai di kajian tafsir surah Al-Lahab atau namanya surah Al-Masad. Jadi surah Al-Lahab itu namanya dua, satu Al-Lahab, yang kedua Al-Masad. Jadi nanti jangan kita bingung. Kalau disebut surah Al-Masad berarti surah Al-Lahab juga. Ibu ya. Nah, karena memang ada beberapa nama Al-Quran itu namanya tidak satu, ya. Nah, maka hari ini, subuh ini kita akan coba menggali pesan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surat Al-Lahab ini. Menariknya dalam kajian tafsir Bapak Ibu, walaupun surat ini berbicara tentang kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab beserta istrinya, tapi melalui kajian tafsir kita bisa mengkaitkan bahwa surat ini juga berbicara tentang orang-orang yang perangainya mirip dengan Abu Lahab. Jadi kalau kita berbicara Quran, Bapak Ibu, kan sudah lama Quran itu turun. Termasuk sebabnya turun ini bercerita tentang buruknya perangai Abu Lahab beserta istrinya. Tapi ketika surat ini turun, berarti bukan pula selesai pelajaran yang ada dalam surat ini. Karena akan ada orang-orang, akan ada golongan-golongan yang perangainya nanti akan mirip dengan Abu Lahab dan istrinya. Nanti akan saya sampaikan melalui kajian tafsir secara lengkap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Berikutnya, bagaimana karakter Abu Lahab ini diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Mana tahu nanti karakter ini ada, barangkali mungkin di diri kita, barangkali mungkin ada di keluarga kita, atau di masyarakat pada umumnya. Pertama, karakter Abu Lahab beserta istrinya ini menggunakan kuasa untuk menindas orang yang lemah. Jadi Abu Lahab ini karakternya itu menggunakan, menjadikan kekuasaannya untuk menindas orang-orang yang lemah. Ini karakter pertama Abu Lahab ini. Yang kedua, Abu Lahab ini juga memecah belahkan masyarakat. Jadi mereka ini suami istri suka memperkeruh atau memperpecah belah masyarakat. Dalam agama disuruh kita bersatu padu, namun Abu Lahab beserta istrinya malah sebaliknya. Bagaimana orang supaya gaduh, berpecah belah. Ini kelakuan Abu Lahab dan istrinya. Nah, sampai nanti juga bahwa Abu Lahab beserta istrinya juga suka mengingkari janji. Jadi janji-janji yang dilakukan, janji-janji yang ditawarkan kepada Rasulullah sendiri, maka Abu Lahab ini selalu mengingkarinya. Maka tiga karakter dominan yang dimiliki oleh Abu Lahab, sehingga dalam ayat ini nampak jelas bahwa kehancuran Abu Lahab itu bertahap-tahap sebagaimana buruknya perangai yang dia lakukan. Nah, ini secara singkat prolog terkait judul atau kajian tafsir surah Al-Lahab pada subuh hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ini masih overview, nanti saya sampaikan tafsir secara tahlili berdasarkan kalimatnya, berdasarkan ayatnya. Kemudian bagaimana kehancuran Abu Lahab ini, Pak? Bagaimana dalam sejarah hancurnya Abu Lahab ini? Hancurnya Abu Lahab ini dengan berlahan-lahan. Jadi kalau saya tanya, mana enaknya meninggal kita, langsung meninggal, atau kalau kita dapat musibah langsung meninggal ketimbang kita ditimpa dengan musibah atau dengan sakit yang bertahap-tahap, yang pada akhirnya ya membinasakan kita. Nah, kalau ditanya Bapak Ibu, ini sekedar pertanyaan biasa, mana kita mau meninggal tanpa ada sakit terus langsung aja meninggal, ketimbang kita sakit lama-lama dan pada akhirnya juga meninggal. Saya tanya Bu, mana maunya Bu? Iya, bahkan kita selalu berdoa, ya Allah kalau nanti saya meninggal, janganlah saya dibebankan sakit, kasihan keluarga, anak-anak yang ngurus gitu. Kalau saya meninggal ya mudahkanlah meninggalnya, itu kita mau Pak. Maka Abu Lahab ini, sakitnya beliau ini, itu berlahan-lahan sampai nanti mati. Ini sebentuk azab yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Bahkan dalam sejarah sakitnya itu misteri Bapak Ibu, luar biasa penyakitnya, sampai diceritakan dalam sejarah tak bisa diobati penyakitnya, tak bisa diobati Bu. Nah, jadi juga ini harus ambil pelajaran. Kalau ada orang sakit terus sakitnya nggak bisa diobatin, nah, coba introspeksi diri, apakah ada perangainya seperti Abu Lahab? Sampai dalam sejarah anak Abu Lahab sendiri itu tidak siap menguburkan jenazahnya. Coba bayangkan, karena parahnya sakit yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Abu Lahab ini efek daripada perangainya yang buruk. Jadi dalam sejarah anaknya tak mau menguburkan mayat Abu Lahab ini, tak sanggup. Ini na'udzubillahi min dzalik yang harus kita pahami baik-baik. Jadi kalau ada orang berperangai seperti perangainya Abu Lahab, maka nanti akan mendapatkan hal yang sama dengan Abu Lahab. Ya, akan sama. Akan Allah berikan pula balasan yang sama sebagai bentuk daripada balasan terhadap keburukan-keburukan yang dilakukannya. Pada akhirnya tentu
Abu Lahab mati, ya. Kemudian mati dengan penyakit yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala bertahap-tahap, dengan penyakit yang sangat luar biasa sehingga tidak bisa diobatin, sampai dia mati pun anaknya nggak mau menguburkannya karena penyakitnya yang luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kalau ada orang terzolimi, kalau ada orang dianiaya oleh orang lain, ingat Allah Maha Kuasa. Allah akan buktikan efek daripada perbuatannya yang buruk, ya, akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan hukuman yang buruk pula. Ini sekedar pengantar tafsir surah Al-Lahab pada subuh hari ini. Sekarang kita lihat bagaimana kajian ini dalam tafsir. Pertama saya mulai berbicara tentang Abu Lahab, ini keluarga yang sangat buruk dalam ceritanya Quran. Jadi potret keluarga ada 4 yang diceritakan dalam Al-Quran. Potret ini juga akan ada dalam kehidupan kita hari ini. Ada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Istrinya mukmin, suaminya mukmin. Ini keluarga yang kita idam-idamkan. Ini keluarga yang kita impi-impikan. Ya. Nah, contohnya itulah potret keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ingin kita melihat potret keluarga yang sakinah mawaddah dalam Al-Quran, itulah keluarganya Nabi Ibrahim. Maka kita harus belajar membaca sirah Nabi Ibrahim supaya kita juga bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga kita. Nabi Ibrahim jelas seorang nabi, keimanan dan ketaatannya luar biasa. Kemudian istrinya juga mukminah, orang-orang yang beriman, ketaatannya luar biasa. Dan ini nampak kali bagaimana potret harmonisnya keluarga ini, bagaimana agamisnya keluarga ini ketika kita membaca sejarah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim. Saya tidak akan ulas di sini karena waktu kita terbatas. Silakan dibaca bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang sudah lama ditunggu-tunggunya. Ya, konon dalam sejarah 80 tahun usia Nabi Ibrahim ketika itu. Sangat sudah tua gitu. Baru dikurniai seorang anak. Terus setelah itu dapat pula perintah dari Allah Ta'ala supaya anak ini dikurbankan. Coba bayangkan. Tapi Nabi Ibrahim ya nggak ada sedikit pun gentar, khawatir atau enggan dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Nah, terus ditanya pula istrinya Siti Hajar, bagaimana pandangan dia? Sama saja. Kalau saya diperintahkan, saya siap. Jangankan anak saya siap. Coba, bagaimana sambutan hangat daripada Siti Hajar? Terus ditanya anaknya, Anzur maza tara. Ketika ditanya Ismail, anaknya, bagaimana pendapat engkau, kata ayahnya. Maka kata Ismail, lakukan apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba, jadi semuanya sama. Ini keluarga idaman yang harus kita contoh. Kemudian potret kedua, keluarga itu ada juga istrinya mukminah sementara suaminya musyrik. Ini barangkali ada, istrinya baik, tergolong ke dalam orang-orang yang beriman. Tapi sayangnya suaminya enggak. Ini potret keluarga Fir'aun laknatullah. Fir'aun itu Bapak Ibu luar biasa tautnya. Ya, dengan kekuasaan yang dia miliki, akhirnya dia taut, melampaui batas sampai tahap dia mengklaim ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Coba bayangkan. Sampai dia mengambil posisi yang paling tinggi sebagai Tuhan. Coba.
Tapi dalam sejarah ingat, istrinya nggak ada masalah. Namanya Siti Asia, nggak ada masalah. Suaminya tauhid, suaminya musyrik, namun istrinya tetap mukminah. Ini juga bisa Bapak Ibu. Barangkali akan ada ini. Suaminya musyrik, nauzubillah, tapi istrinya nggak tercemar oleh perangai buruk suaminya. Ini juga ada. Bercermin dari kisah Fir'aun laknatullah. Kemudian ada juga sebaliknya, ya, ada juga sebaliknya. Suaminya taat, suaminya mukmin, istrinya musyrik. Ada sebaliknya. Ini potret keluarga ketiga yang diceritakan oleh Quran. Suaminya taat, suaminya beriman, tapi sayangnya istrinya pula yang musyrik. Ini kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut, Nabi Nuh itu mukmin, nabi pilihan Allah Ta'ala. Dalam sejarah Nabi yang paling lama berdakwah itu Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun lamanya. Coba bayangkan. Jadi orang-orang dahulu Bapak Ibu usianya sangat panjang sekali. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh menghabiskan dakwah itu sebanyak 950 tahun. Itu hanya untuk berdakwah. Maka usia Nabi Nuh itu lebih daripada 1000. 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah. Disayangkan, lamanya Nabi Nuh berdakwah tidak seimbang dengan hasil yang dia peroleh. Nah, ini juga pelajaran bagi kita nih Bapak Ibu. Ya, lama kita berdakwah, tapi hasil yang didapatkan dari dakwah itu nggak seimbang. Ya, tidak seimbang. Artinya apa? Kalau dari segi waktu Nabi Nuh sangat lama berdakwah, tapi yang mengikuti dakwah Nuh itu hanya sedikit saja orangnya, sedikit saja. Nah, lebih menyayatkan lagi, dari jumlah sedikit yang mengikuti dakwah Nabi Nuh, istri dan anak-anak tak pula masuk ke dalam list yang mengikuti dakwah suaminya. Coba bayangkan Pak, bagaimana tuh rasanya kira-kira? 950 tahun berdakwah nih, yang ngikut cuma sedikit. Dari yang sedikit tuh yang ngikut, istri dan anak-anak tak pula masuk ke dalam yang mengikut dakwanya. Coba bayangkan itu. Gimana tuh Pak, kalau Bapak mengalami hal itu? Kawin lagi? Hah? Nah, itu contohnya. Jadi jangan cepat-cepat aja nak kawin. Istri tak manut, Pak Ustaz, saya kawin langsung gitu. Nah, ini contoh Nabi Nuh, 950 tahun. Istri tak manut. Nah, ini potret yang ketiga. Nah, yang keempat, inilah yang kita ceritakan dalam kajian subuh ini. Istrinya sudah tidak beriman, suaminya juga. Ini Abu Lahab, ini paling parah ini. Jadi Abu Lahab ini tidak beriman, istrinya juga tidak beriman. Nah, ini keluarga yang paling buruk. Tidak ada satupun yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ditanya dalam berumah tangga, mana susahnya sama-sama tidak beriman, atau satu beriman, satu tidak gitu. Bagaimana tuh challengingnya mungkin ya berbeda-beda lah. Kalau sama-sama oke lah, zona nyaman mereka. Satu pun tak sholat, oke, nyaman. Karena sama-sama tidak sholat. Tapi kalau istrinya sholat, suaminya enggak, istrinya enggak nyaman. Suaminya nyaman. Nah, begitu sebaliknya. Nah, tapi ingat, potret Abu Lahab dan keluarganya, inilah potret yang terburuk yang diceritakan oleh Al-Quran. Nah, maka kita berlindung daripada potret Abu Lahab ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita lihat dalam kajian tafsir. Pertama kata Allah Ta'ala, Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia binasa. Jadi di sini Allah buat ilustrasi kebinasaan Abu Lahab itu melalui tangan. Jadi tangan ini sumber kekuatan. Ya, jadi dibuat oleh Allah Ta'ala binasa kedua tangan Abu Lahab, karena tangan ini sumber kekuatan. Artinya kalau tangannya sudah binasa, ya apalagi yang lain. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ini gaya atau retorika Allah Ta'ala dalam menggunakan bahasa. Ada maksud dan tujuan tersendiri. Nah,
maka dalam ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, tangan itu kan sumber daripada pekerjaan dan tindak tanduk yang kita lakukan. Ini tangan, Pak. Ya, jadi tangan ini sebagai sumber, sebagai alat bekerja atau bertindak. Maka dalam ayat ini Allah sebut Abi Lahab itu binasa kedua tangannya, karena sumber perbuatan buruknya itu tangan sebagai powernya, ya. Nah, sehingga dengan bahasa kedua tangannya binasa, berarti secara keseluruhan binasa Abu Lahab itu. Dalam sejarah Bapak Ibu, Abu Lahab ini itu gelar yang disematkan kepada beliau, namanya Abdul Uzza. Ini nama beliau. Kalau dilihat orangnya dalam sejarah, wajahnya tampan, Pak, menawan. Jadi Abu Lahab itu potretnya dari segi posturnya ganteng, Pak. Ya, ganteng, Bu, Abu Lahab itu. Nah, ganteng dia. Hanya saja ganteng postur aja, hatinya nggak ganteng gitu. Ya, cantiknya postur aja, tapi hatinya nggak cantik. Ini masalahnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Abu Lahab ini ingat pamannya Rasul. Ini juga pelajaran untuk kita. Jadi Abdul Muthalib itu punya anak. Satu di antaranya anaknya Abdullah. Itulah ayahnya Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi anaknya, termasuk Abu Lahab. Jadi dalam beradik kakak kita ya bisa saja satu jalurnya ke kanan, satu jalurnya ke kiri, Pak. Itu biasa, sunatullah. Ya, seperti itu. Sejauh mana kita disentuh oleh Allah Ta'ala dan sejauh mana kita berusaha mencari hidayah itu. Maka Abu Lahab ini termasuk orang-orang yang tidak disentuh oleh Allah Ta'ala dengan hidayahnya. Ya, wah, ini dia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Abu Lahab ini digolongkan oleh Allah Ta'ala menjadi penghuni neraka yang menyala-menyala. Kemudian Abu Lahab ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan digolongkan ke dalam golongan kiri, ashabus simal atau ashabul yasir, orang-orang yang akan merasakan bagaimana sengsaranya di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana Abu Lahab ini berusaha untuk melakukan kezaliman-kezaliman terutama terhadap Rasulullah. Nah, jadi Abu Lahab ini Bapak Ibu didukung oleh istrinya. Istrinya ini dikenal dengan Ummul Jamil. Nah, ini nama istri Abu Lahab ini. Kemudian kelakuannya sama, berdua sama-sama melakukan kezaliman dan sama-sama mengusik Abu Bakar, mengusik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Allah Taala, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Salah satu faktor penyebab kenapa Abu Lahab ini ingkar, kenapa Abu Lahab ini tidak bisa menerima dakwah Nabi, termasuk dialah yang mengusik Nabi, yang memadamkan dakwah Nabi, karena yang menjadi alasan dalam ayat ini pertama termasuk kedudukan dan harta yang dia miliki. Jadi Abu Lahab ini menganggap dia orang yang penting, kedudukannya tinggi. Nah, sehingga dia tidak mau ya menerima kebenaran. Ini alasannya yang membuat Abu Lahab ini ingkar. Termasuk yang kedua, Bapak Ibu, hartanya. Jadi Abu Lahab ini dalam sejarah orang yang punya kedudukan dari segi harta, hartawan, orang yang punya kekayaan. Maka dengan kekayaan ini yang membuat dia angkuh dan sombong sehingga tidak bisa menerima kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini maksud dari ayat kedua. Tapi ingat kata Allah Taala, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Harta tidak ada gunanya. Kedudukan tidak ada gunanya. Kalau kedudukan itu, kalau harta itu tidak mampu menyelamatkan kita dari api neraka. Ada gunanya, Pak. Ya? Atau justru malah sebaliknya,
kedudukan itu, harta itu yang akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Maka dalam ayat ini, walaupun Abu Lahab punya kedudukan, punya harta, sehingga kedudukan itu, harta itu yang membuat dirinya ingkar. Tapi nanti di hari akhirat, ketika Abu Lahab ini dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka, maka kedudukan yang dia banggakan itu, harta yang dia banggakan itu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Pak. Kalau tidak percaya, silakan siap-siapkan duit hari ini. Masukkan ke dalam koper, bawa ke alam kubur untuk menyogok malaikat nanti supaya tidak diazab. Bisa, Bu? Bisa enggak? Mana bisa? Mana boleh? Enggak ada yang bisa dibawa. Ya? Enggak ada yang bisa dibawa, Bu. Kalau kita sudah masuk ke alam kubur, ya, itu yang hanya dibawa itu hanya amalan saja. Tinggal semuanya. Ya, bagaimanapun kekayaan di bank tidak terhitung investasinya, tanah, mobil dan segala macam. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kubur, selesai sudah. Tinggal lagi yang dibawa amalan solehnya. Ya, jadi nggak akan bisa. Jadi nggak ada. Nggak akan ada cerita-cerita ya bahwa kedudukan kita yang tinggi, harta kita yang banyak terus akan menyelamatkan kita dari keingkaran kita. Nggak ada ceritanya, Bapak Ibu. Ya, nah ini seperti yang Allah sampaikan kepada Abu Lahab bahwa apa yang dia usahakan dari hartanya yang begitu banyak, sehingga dengan harta itu dia jadikan alat untuk mengusik Nabi. Kedudukan itu dia gunakan untuk mengusik Nabi dan agama Islam ini. Maka kata Allah Ta'ala, tak ada gunanya. Ya, tiadalah dia berguna. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang ketiga, ayat yang ketiga, sayasla naran zata lahab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak Abu Lahab ini beserta istrinya akan dimasuki ke dalam api yang bergejolak. Itu neraka. Jadi dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kehidupan ini akan berakhir. Kembalinya kita nanti di hari akhirat hanya di dua tempat ini saja. Jadi nggak ada tempat selain dua tempat ini. Maka dari sekarang kita harus berusaha. Kita harus memilih mau kembali kita kemana. Pertama, untuk orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, tempat kembalinya itulah surga dengan tingkatan yang berbeda. Sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, maka tempat kembalinya di neraka dengan tingkatnya yang berbeda. Tak ada tempat, Bu, selain dua tempat ini. Ya, dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan nanti kira saya nggak apa-apa Ustaz, nggak di neraka, saya nggak pula di surga. Terus mana tempatnya? Nggak ada, nggak ada. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggak ada. Makanya saya katakan kita harus memilih dan harus berikhtiar dari sekarang. Mau kembalinya di neraka, nauzubillah, atau mau kembalinya ke dalam surga. Ini harus kita upayakan. Kalaulah dikembalikan ke dalam neraka, ini nauzubillah. Ya, nauzubillahi min zalik. Neraka itu tempat siksa. Apinya menyala. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 diceritakan oleh Allah Ta'ala bagaimana menyalanya api neraka ini. Bagaimana azabnya yang selalu berada di neraka itu. Makanya dikatakan di situ waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia yang ingkar kepada Allah Ta'ala ini nanti akan menjadi bahan bakarnya neraka. Kayu bakarnya neraka, inilah orang-orang yang ingkar. Sehingga api neraka itu selalu menyala-nyala, nggak akan ada hentinya. Nauzubillah. Begitu juga batu-batuan itu juga akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Karena batu-batuan itu Bapak Ibu dalam ilmu sains itu bisa memercikkan api. Nanti Bapak Ibu ambil batu terus digesekkan, akan memantingkan api. Ya, maka nanti batu-batuan ini juga akan menjadi kayu bakarnya di neraka, sehingga neraka itu selalu menyala-nyala apinya. Karena nauzubillah tempatnya itu adalah tempat penyiksaan.
terutama bagi orang-orang yang berperangai seperti Abu Lahab ini. Na'udzubillahi min zalik. Maka nanti akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bagaimana karakter istrinya Abu Lahab ini seperti yang saya katakan di awal. Istrinya ini Bapak Ibu dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai pembawa kayu bakar. Bahasa kitanya penyebar fitnah. Inilah kerjanya istri daripada Abu Lahab ini. Jadi dia sama dengan suaminya Abu Lahab, dia ini selalu membawa api, kobaran api kemana-mana, menyebar fitnah, berita-berita hoax disebarkannya, terus memfitnah orang, mengadu domba orang. Ini kerja istri daripada Abu Lahab ini. Maka nanti dia ini bersama suaminya itu sama-sama diazab oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Nama istri Abu Lahab itu dalam tafsir namanya Arwa binti Haf. Jadi namanya Arwa. Diberi gelar dengan Ummul Jamil. Nah, ini istri daripada Abu Lahab ini. Dialah yang selalu menyebarkan fitnah, berita-berita hoax, sehingga terjadi perpecahan, adu domba di kalangan masyarakat ketika itu. Kebenaran dibenturkan dengan kebatilan, ya, kebohongan dibenturkan dengan kejujuran. Inilah kerja beliau. Nauzubillahi min zalik. Karena apa? Ingin memadamkan dakwah Nabi. Maka tidak salah dalam sejarah berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi. Nabi Muhammad tukang sihir. Ini mereka lontarkan. Ya, Nabi Muhammad gila. Ini bahasa-bahasa yang selalu mereka lontarkan. Ya, nah, kemudian mereka mengadu domba di antara ya kaumnya ketika itu, yang pada akhirnya tujuannya ingin menentang dan menolak atau memadamkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, bagaimana pula dengan kerja-kerja mereka? Ini kerja mereka ini seperti yang saya katakan dari awal akan ada sampai hari ini. Contohnya dalam tafsir diceritakan bahwa istri Abu Lahab itu Bapak Ibu itu selalu meletakkan duri di jalan, ya, ranjau di jalan, karena dia selalu ingin mengusik Nabi, memadamkan cahaya Nabi. Jadi selalu dia menaruh duri di jalan, sehingga nanti Nabi keluar, Nabi kena ya kakinya oleh injakan duri ini. Nah, itu kerjanya. Bahkan dalam tafsir tidak hanya duri, pecahan kaca juga selalu ditaburkan. Ini luar biasa perangainya, ya. Nah, kemudian termasuk Bapak Ibu yang dimulai oleh Allah Ta'ala selalu juga meletakkan kotoran-kotoran di jalan, ya, yang tujuannya apa? Agar Nabi Muhammad tersakiti, ya, atau cedera ketika Nabi Muhammad nanti lewat di jalan yang sudah diletakkan duri, pecahan kaca dan kotoran. Ini nauzubillah. Ini kelakuannya luar biasa, ya. Maka kelakuan hari ini akan ada juga yang mirip dengan perangainya Abu Lahab dan istrinya. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fi jidiha hablum mim masad. Di akhir ayat ini Allah katakan bahwa di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Bagaimana buruknya perangai istri Abu Lahab ini. Jadi Bapak Ibu dalam kajian tafsir, jadi di leher istrinya Abu Lahab ini ada seutas tali yang kuat. Ya. Gunanya apa? Meletakkan duri-duri tadi, pecahan-pecahan kaca tadi yang dia gunakan untuk melukai Nabi. Jadi ini bukti kesombongan mereka. Jadi ada seutas tali kata Allah Ta'ala diletakkannya di lehernya, yang mana di tali itu ada gumpalan-gumpalan pecahan-pecahan kaya dan duri-duri yang tujuannya ditaburkan kemana Nabi pergi. Coba bagaimana biadabnya Abu Lahab beserta istrinya.
Ya, nah, dibawanya kemana-mana Pak, taburan kaca, kemudian duri-duri. Nah, sehingga dalam ayat ini diceritakan disangkutkannya di lehernya, kayak kalung mungkin, ya, disangkutkan, nah, terus isinya itu duri-duri, nah, termasuk pecahan-pecahan kaca. Nanti ditaburkan. Kemana Nabi pergi? Nah, digunakan untuk menzalimi atau untuk mengusik Nabi. Ini nauzubillahi min zalik. Begitulah kerasnya, ya, permusuhan Abu Lahab dan Abu Lahab dan istrinya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini contoh konkret bahwa buruknya perangai Abu Lahab beserta istrinya. Bagaimana perlakuannya terhadap Rasulullah, sehingga dalam ayat ini Allah abadikan, Allah ceritakan kelakuan Abu Lahab dan istrinya, sehingga kelakuan ini mengantarkan dirinya disiksa oleh Allah Ta'ala. Siksa itu tidak hanya di akhirat. Dalam ayat ini Bapak Ibu, di dunia mereka sudah menerima siksa itu, menerima efek buruk dari yang sudah dilakukannya. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, ditimpa dengan penyakit. Penyakitnya itu tidak bisa diobat. Ya, tidak bisa diobat dalam sirah nabawiyah. Kemudian penyakit itu dalam masa yang sangat lama sekali. Semakin hari semakin memburuk. Ya, semakin bahaya, semakin ganasnya penyakit itu sampai akhirnya merenggut nyawanya. Nah, kemudian setelah dia mati, maka azab Allah Ta'ala juga dinampakkan, ya. Nah, sehingga anak mereka tidak siap menguburkan mereka ini, ya. Karena apa? Karena tadi efek daripada penyakit yang dia hadapin sebagai efek daripada kejahatan yang sudah dia lakukan. Ini nauzubillahi min zalik. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan kalung yang dia pakai berisi ranjau, berisi duri tadi yang gunanya untuk merusak atau mencederai dakwah Nabi, maka kalung itu nanti akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan kalung api neraka. Ini nauzubillah, akan Allah ganti. Ya, kebiasaan di dunianya membuat tali di lehernya yang berisi duri, berisi pecahan kaca, gunanya untuk menzolimi Nabi beserta pengikutnya. Maka nanti akan Allah ganti kalung itu, yang nanti kalung itu terbuat dari api neraka sebagai bentuk azab daripada kelakuannya yang biadab. Ini nauzubillahi min zalik. Maka hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita bisa membawa ayat ini dalam kehidupan kita. Nah, termasuk contohnya hari ini, bagaimana negara-negara Zionis mengusik umat Islam. Ya, coba kita bayangkan. Ya, negara Zionis, Israel laknatullah. Tak terhitung berapa nyawa saudara-saudara kita di Palestina yang sudah syahid. Tidak terhitung berapa banyak rumah yang sudah hancur, sekolah, rumah sakit, dan segala macamnya. Maka ini adalah sebuah kebiadaban, sebagaimana biadabnya Abu Lahab beserta istrinya, maka nanti akan Allah balas dengan setimpal, ya. Maka akan berakhir. Bagaimanapun orang menzolimi orang lain, maka nanti kezoliman itu akan berakhir. Kemudian nanti pada akhirnya kezaliman itu akan menerima balasannya sebagaimana yang diterima oleh Abu Lahab beserta istrinya. Ini nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian ini terus kehati-hatian kita harus kita bercermin dari kisah-kisah Al-Qur'an. Karena kisah-kisah Al-Qur'an itu adalah kisah inspiratif. Ya, barangkali kisah-kisah itu ada dalam diri kita. Kalau kisah-kisah itu buruk, berarti menjadi pelajaran bagi kita semua untuk merubah, untuk berhenti melakukan keburukan-keburukan itu,
atau kalau barangkali kisah-kisah itu adalah kisah kebaikan, maka mudah-mudahan menjadi motivasi pula untuk kita semua untuk senantiasa melakukan yang terbaik sehingga kita semua menerima efek daripada kebaikan yang kita terima. Mungkin saya rasa untuk pengantar di awal saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang perlu kita sempurnakan kajian ini seputar tafsir surat Al-Lahab atau surah Al-Masad yang ceritanya berbicara tentang Abu Lahab beserta istrinya, ya, sehingga kisah Abu Lahab dan istrinya ini bisa pula menjadi pelajaran untuk kita untuk menjadi orang lebih baik dan tidak pula terikut dengan gaya atau wataknya Abu Lahab beserta istrinya. Baik, silakan Bapak Ibu, saya mulai dari Pak, Pak orang tua kita, silakan Pak Ustadz. Ya, silakan Ustaz. Kasih mikrofon. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai maaf, kira-kira Pak, saya bertanya, sabarlah perbuatan yang enggak bisa terhadap orang yang hampir setiap saat umat kita Islam adalah rakyat Islam disiksa habis-habisan. Okay. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam suasana Ramadan sekarang ini, di negara kita saja tidak ada yang benar, banyak yang salah. Ini tidak ada lawan terhadap yang benar jadi salah, yang salah benar. Ini apakah sudah berjalan Allah juga? Dan kali ini Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada orang tua kita 2 poin. Kita kumpulkan dulu untuk menghemat waktu karena waktu kita terbatas. Silakan di belakang. Silakan. Oke, ada ibu kita di belakang. Silakan Bu. Ini kita sama sharing Pak ya. Kita tidak ada maksud menggurui Bapak Ibu semua, tidak. Kita sama-sama menyempurnakan kajian saja. Karena ini kajian tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan tentang akhlak ini dengan segala macam kejahatan kezalimannya, jadi kita diciptakan oleh Allah berbagai penyakit yang tak bisa diobati, seperti itu tadi. Cuma mungkin barangkali ya apa boleh ditanya atau tidak. Sebab sekarang kan banyak juga macam-macam penyakit. Kira-kira penyakit yang Lahab itu tak ada contohnya untuk yang kita bisa kita bisa lihat, yang bisa kita contoh, yang bisa kita amati. Kalau sekarang banyak juga penyakit itu. Apakah ada contoh penyakit yang diderita oleh Abu Lahab yang itu untuk yang nampak sekarang ini, yang berkembang sekarang ini segala macam penyakit. Kemudian yang istrinya tadi disebut Ummu Jamil. Iya. Maksudnya apa itu Ummu Jamil? Iya. Iya. Apakah dia bisa tidurnya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 2 pertanyaan, masih ada? Bapak Ibu, sebelum sama-sama kita coba diskusikan. Sebelah kiri. Di sebelah kanan, Bapak-bapak masih ada? Baik, kalau
Oke, baik. Kita coba bersama-sama mendiskusikan. Ada 4 poin ya, kalau saya bisa menangkap dari 2 orang yang sharing pada subuh hari ini. Satu daripada orang tua kita, kemudian ada ibu di belakang. Pertama, itulah Pak, saya katakan, jadi kalau kajian tafsir nih Pak, slogan kajian tafsir ini ya, solihun likulli zamanin wa makanin. Jadi Al-Quran itu punya slogan namanya solihun likulli zamanin wa makanin. Solihun itu artinya relevan, cocok, pas, kapanpun dan dimanapun. Ini slogan Quran. Yang membuat dia cocok, pas, update, dimanapun dan di kapanpun itu berkat daripada tafsir, Pak. Tafsir. Maka saya ulang, Al-Quran ini kan sudah selesai turunnya Bapak Ibu. Sudah selesai turunnya, sudah sempurna. Termasuk kisah-kisah dalam Al-Quran itu juga sudah selesai. Tapi dengan melalui kajian tafsir, maka walaupun Al-Quran itu turunnya sudah lama, sudah selesai, ceritanya cerita tentang ini, tapi dia akan update terus. Makanya di sini kritikan-kritikan yang selalu digoyangkan oleh orang, Al-Quran tidak cocok. Ya, Al-Quran cocoknya di Mekah saja, di Indonesia nggak cocok. Al-Quran itu kan budayanya orang Arab, bukan budayanya umat Islam. Itu pemikiran liberal seperti itu atau sekuler seperti itu terbantahkan. Ya, karena Quran ini turun bukan untuk orang Arab aja, tapi untuk kita semua. Ya, nah, jadi kajian tafsir ini menarik, karena dengan kajian tafsir inilah yang membuat Al-Quran itu aktual dan faktual gitu, dan kontekstual gitu. Ya, maka tadi ditanya, kan cerita ayat ini kan cerita tentang Abu Lahab. Abu Lahab kan sudah meninggal Pak Ustaz. Sudah lama jarak kita dengan Abu Lahab, sudah meninggal. Terus apakah surat ini tidak relevan lagi untuk kita semua? Relevan, kapanpun akan relevan. Maka saya katakan, perangai-perangai orang hari ini akan ada perangainya seperti Abu Lahab. Ya, nah contohnya kita kaitkan tadi dengan negara-negara Zionis, kan jelas bagaimana perangai mereka. Kalau Abu Lahab tadi kan dengan kekuasaan, dengan kekayaannya, dia menindas orang-orang lemah. Coba perhatikan di Israel, Pak. Ya, negara-negara sekutu na'udzubillah, Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Coba, kekuasaannya dia support untuk menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Tidak terhitung itu, Pak. Bom berapa yang dikirim, senjata berapa, belum lagi duit untuk menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Ini luar biasa. Itu buktinya. Jadi relevan, kalau saya mengatakan sangat relevan. Dan itu adalah warisan daripada Abu Lahab. Ya, itu contoh jelas itu. Sampai hari ini, gejolak itu sampai hari ini. Nah, belum lagi barangkali secara personality. Ada orang menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekayaannya, tapi untuk mengusik orang lemah, kan banyak. Dengan kekuasaannya dia bisa beli keadilan barangkali. Dengan hartanya dia bisa beli kejujuran. Ini bukti nyata. Kalau ada orang seperti ini, berarti warisannya dari Abu Lahab. Oh, ini orang kaya gitu, punya dia saja hidup ini, bisa dia beli keadilan itu. Oke, atau hartanya, oh, orang punya duit, ya bisa dibeli keadilan itu. Ini contohnya. Jadi beda aja. Kalau dulu Abu Lahab ceritanya, sekarang pengikutnya Abu Lahab. Ya, nah, gayanya saja yang berbeda. Tapi yang jelas sangat relevan sekali apa yang dilakukan oleh negara-negara Zionis terhadap kaum yang berada di Palestina. Jadi kalau ada orang mengatakan Palestina itu konflik kenegaraan, ya itu satu sisi aja, konflik kenegaraan. Tapi sebetulnya konflik keagamaan juga ada. Sebagaimana konfliknya Abu Lahab dengan Rasul itu kan bukan masalah konflik saudara, kan tidak. Dia nih keluarga, Pak.
Tapi di situ konflik masalah, konflik keimanan, ya, konflik keagamaan. Padahal mereka ini udah jelas keluarga. Rasulullah anak daripada Abdullah. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah, beradik dengan ayahnya Rasulullah. Jadi nggak ada konflik kekeluargaan, nggak ada, Pak. Tapi di sini konflik keimanan, konflik keyakinan. Nah, ini juga bisa ya terjadi. Jadi kalau saya mengamati, Pak, dengan kisahnya Abu Lahab, itu juga pas dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara Zionis. Innauzubillahi min dzalik. Ya, oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mohon maaf, saya lupa tadi Pak. Yang kedua, pertanyaan Bapak kedua, Ustaz, diulang. Kita lihat kondisi modern sekarang. Iya. Negara kita saat. Iya. Oke, iya. Kalau kita lihat heboh, kemana yang lawan, Iya. yang salah, yang benar jadi salah. Iya. Jadi kemana apakah jadi apalah juga. Oke. Iya. Kalau tadi itu antar negara, Pak, ya, sekarang konteksnya kenegaraan Indonesia. Tapi jelas, Pak, ya, kalau kita baca dalam surah Isra Jalal, kalau yang hak itu akan hak, yang batil itu akan batil. Tidak akan pernah bercampur tuh Bapak Ibu. Ya, tidak akan pernah bercampur. Makanya doa kita minta, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Kita minta kepada Allah Ta'ala, tunjukkan kita ini kebenaran, Pak. Minta tunjukkan kebenaran dari Allah Ta'ala. Kemudian kebenaran ini kita minta kepada Allah Ta'ala, kita dikuatkan dalam melaksanakannya. Begitu juga kita juga minta ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, ini batil loh, ini tidak benar, sehingga yang batil ini kita juga bisa menghindarinya. Ini minta sama Allah Ta'ala, ya, tidak akan pernah bertukar, Pak, tidak akan pernah bercampur. Kalaupun ada kita melihat hari ini, baik dalam konteks kenegaraan atau dalam konteks personal, yang mana yang benar, yang mana yang salah, nggak bisa membedakannya. Bahkan justru terbalik kadang-kadang, yang salah bisa benar, yang benar juga bisa salah. Terus yang salah siapa? Kan diri kita. Dalam agama enggak, yang benar itu akan benar selama-lamanya, yang batil juga akan batil selama-lamanya. Makanya yang salah diri kita, apa sebabnya? Ini harus kita pikirkan. Barangkali kita tidak jujur dalam beragama. Tidak jujur kita dalam beragama, Pak. Ya? Tidak jujur kita. Atau kadang-kadang kita mengukur kebenaran itu berdasarkan pikiran kita. Padahal kebenaran dengan kebatilan itu tidak bisa diukur dengan perasaan, dengan pikiran kita. Tapi adalah agama yang menjadi mi'yarnya, standarnya itu, neracanya itu agama. Makanya dua orang berpikir ini benar atau salah, itu hasilnya apa, Pak? Bisa 50-50, satu mengatakan benar, satu mengatakan salah. Tapi coba kalau agama yang mengukur ini benar atau salah, jawabannya satu, benar atau salah. Makanya kita harus kembalikan mi'yar, standarisasi pengukuran kebenaran itu adalah agama kita. Kalau ada Al-Quran berbicara, ada hadis Nabi yang berbicara, termasuk ijma' qiyas ulama, kalau itu benar, berarti benar. Kalau salah, ya berarti salah. Ya? Nah, tapi kalau hawa nafsu yang menjadi standar, makanya terjadi seperti ini. Tidak tahu lagi, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Maka ini doakan kepada Allah Ta'ala. Tengok, ajarkan anak-anak kita, budayakan, Pak, ini benar. Maka saya katakan, kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak ada, ini masalah. Orang akan hilang, orang akan lupa, Pak, ini benar atau salah. Orang nggak akan tahu. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, terutama di keluarga nih, kita tidak mengingatkan anak kita ini baik, atau kita tidak menegur anak kita ini salah, maka anak kita nggak tahu, Pak.
yang dia lakukan ini ternyata salah karena orang tuanya nggak ngingatin gitu. Makanya perlu mengajak, mengingatkan orang ini baik, ini buruk. Ya, agama mengatakan baik, ingatkan supaya anak tahu ini baik loh. Ya, atau ini buruk supaya anak-anak juga tahu kalau ini buruk. Ya. Nah, kemudian dari ibu yang kedua tadi, ya, Abu Lahab itu sakitnya berlahan-lahan. Oke, sekarang juga banyak nama penyakit, ya, penyakit juga banyak Bapak Ibu. Apa penyakitnya? Kalau saya lebih pasnya mengambil pelajaran bahwa Abu Lahab ini karena buruknya perangainya ditimpa oleh penyakit yang tidak ada obatinnya. Tapi kalau ibu tanya penyakit apa yang diderita oleh Abu Lahab ini, ya itu dalam tulisan-tulisan Bu. Tapi jangan nanti diklaim langsung ya, karena ini yang saya khawatirkan. Jangan nanti dijudge. Ini kalau kena penyakit ini, itu maksud saya. Jadi dalam konsepnya sebetulnya pelajarannya lebih dikedepankan. Namanya kalau bagi kita sebetulnya nggak penting. Tapi kalau baca buku nanti silakan membaca. Diibaratkan oleh orang penyakit Abu Lahab itu seperti bisul yang berada di sekujur tubuhnya. Tapi jangan saya katakan, jangan nanti orang sakit bisul terus dikatakan pula Abu Lahab. Nah, ini perumpamaan contoh Pak, karena bisul itu penyakit yang luar biasa. Kalau satu titik oke. Tapi coba, di Abu Lahab itu sekujur tubuhnya Pak. Sekujur tubuhnya kena penyakit bisul. Kalau 1-2 titik itu masih aman kata saya. Saya juga pernah mengalaminya, tapi 1 titik. Tapi coba kalau sudah sekujur tubuh kita, semua titik itu bisul Pak. Ya, kalau tidak percaya, coba kalau ada orang yang sakit bisul di sekujur tubuhnya, coba bagaimana penderitaannya. Sampai akhir hayatnya meninggal. Oke, yang kedua terakhir karena waktu sudah masuk. Kenapa istri Abu Bakar diberi gelar Ummul Jamil? Ibu berarti paham bahasa Arab. Ummul Jamil itu maknanya ibu daripada Jamil itu ibu cantik bahasa kitanya, mama muda. Tapi sayangnya seperti yang saya katakan, cantiknya itu posturnya yang cantik. Sama dengan Abu Lahab, Bu. Kalau ibu baca profilnya, itu orangnya ganteng-ganteng. Ganteng Abu Lahab itu. Tapi masalahnya cantiknya itu hanya postur aja, gantengnya hanya di tubuh aja, paras aja. Sepatutnya di samping parasnya ganteng, cantik, sampai kepada hatinya. Inilah yang Nabi katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kalau parasnya cantik, postur tubuhnya Masya Allah luar biasa. Tapi bagi Allah Ta'ala nggak akan dinilai. Apa sebabnya? Ya Allah Ta'ala tak perlu. Ganteng pun kita itu kan ciptaan Allah. Buruk pun kita secara postur itu juga ciptaan Allah Ta'ala Pak. Makanya bagi Allah Ta'ala nggak akan ada nilainya. Orang-orang yang cantik terus dinilainya tinggi. Nah, nggak ada rasisme dalam agama, nggak ada. Makanya yang akan Allah nilai itu qulubikum wa a'malikum. Kalau hatinya baik, amalnya baik, inilah yang menjadi nilai lebih di sisi Allah Ta'ala. Ya, nah ini bahkan mohon maaf, kalau kulitnya hitam, tapi ketakwaannya tinggi, maka dia mulia di hadapan Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, kulitnya putih, tapi ketakwaannya hitam, maka akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini saja Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang diberikan, dan saya juga mohon maaf, tentu kajian ini tidak sempurna, ya. Mudah-mudahan sedikit ini mampu menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.